Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di webinar Kelor COCC IGI Sulawesi Tengah edisi 36 malam hari ini dengan materi yang sangat menarik yang berjudul Scratch yang akan dibawakan oleh narasumber handal kita ya, yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Kami sebut nama beliau dengan hormat, Pak Hairudin Budiman, SPD NPD. Selanjutnya profil singkat beliau akan disampaikan oleh moderator sebentar, Pak Darwono. Untuk mengefektifkan waktu, mempersingkat waktu, kami serahkan ke moderator Pak Darwono untuk meneruskan informasi dan webinar jalannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adrianus. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, pada webinar Kelor edisi 36 ini, kita akan menyimak materi yang akan dibawakan oleh Pak Hairudin, SPD MPD. Kemudian materi yang akan dibawakan adalah Scratch. Apa itu Scratch? Nanti kita sama-sama simak. Yang akan dipandu langsung oleh Pak Hairudin. Beliau adalah guru di SMA Negeri 1 Nurul Salam, Aceh Timur. Kemudian beliau adalah lulusan pasca sarjana di Universitas Unimed Medan. Kemudian dalam jabatan IGI, beliau merupakan Wakil Ketua Umum PPIGI, Kepala LPMP IGI Pusat, Founder Sagu Delta IGI, dan beliau juga merupakan Koordinator Sadar IGI. Untuk pengalaman beliau, itu beliau juga merupakan founder VCT atau Virtual Coordinator Training Indonesia. Beliau juga merupakan Master Trainer Indonesia di Casio. Kemudian merupakan juga Microsoft Innovative Education Expert. Dan yang tidak kalah hebat, beliau ini merupakan seorang YouTuber yang dikenal dengan kanal edukasi Ekode. Ada beberapa penghargaan yang sudah pernah beliau dapatkan, yaitu Beijing pada tahun 2015 dari Kemendikbud, kemudian Singapura pada tahun 2017 dari Casio, kemudian beliau pernah juga ke Bangkok pada tahun 2018 dari Siameo. Nah, beliau juga untuk tahun 2020 ini beliau terpilih sebagai guru berprestasi tingkat SLTA pada tingkat provinsi Aceh. Juara Jadi satu. ya, Juara satu. beliau juara 1 guru berprestasi jenjang SMA tingkat provinsi Aceh. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu adalah sedikit
CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita bisa sama-sama simak pemaparan materi skriptio dari Pak Khairuddin. Kepada beliau dipersilakan. Baik Pak Darwono, Pak Adrianus, teman-teman Kelorsi SOC, Ikatan Guru Indonesia Wilayah Kalimantan Tengah. Sulawesi Tengah, Pak. Iya, Sulawesi Tengah. Udah pindah ya ke Kalimantan ya? Fokusnya kemana ya Pak? Ya di Sulawesi Tengah, teman-teman sekalian. Padahal kita nggak ada juga yang afiliasi yang dari Kalimantan. Saya dari Kalimantan malah. Bapak dan Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Darwono sudah mengenalkan saya dengan panjangnya. Sebenarnya ya biasa aja sih sebenarnya, tidak ada prestasi yang berdiri sendiri. Cuma pasti ada berkat doa, berkat dukungan dan sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu sekalian, sesungguhnya prestasi itu tidak berarti apa-apa kalau misalnya tidak bisa kita memberikan manfaat bagi halayak, kan itu dia. Saya guru matematika di SMA Negeri 1 Nurul Salam. Saat ini saya tidak lagi menjabat sebagai Waketum TPIG. Saya sudah direshuffle lagi yang lama. Saya sekarang di Sekretaris Jenderal Ikatan Guru Indonesia. Cuman itu aja sih, nggak ada koreksi yang lain. Saya sudah quote dan bahkan saya agak tersipu. Bapak dan Ibu, Scratch itu adalah bahasa pemrograman, ya. Bahasa pemrograman yang didesain memperkenalkan konsep pemrograman komputer secara sederhana, sehingga dapat dipahami oleh siapapun dari berbagai latar belakang apapun. Interface yang sangat sederhana dan mudah digunakan. Kalau dulu logonya kucing, kalau sekarang logonya X. Jadi sekarang sudah versi 3. Sekarang sudah versi 3 Bapak dan Ibu. Scratch itu sudah versi 3. Nah, sedikit bocoran, sebenarnya Scratch ini juga memberi keuntungan bagi saya ketika Gupres kemarin. Saya mengangkat Scratch untuk trigonometri. Kemudian saya coba kombinasikan dengan Fastwiz. Dan alhamdulillah, ya tulisan saya itu sebenarnya juga sudah saya kirim kemana-mana dan kemudian saya coba jadikan best practice. Dan alhamdulillah tulisan itu menjadi salah satu model best practice saya tentang Scratch dan trigonometri. Tapi mungkin malam hari ini agak berat kalau kita bicara Scratch dan trigonometri karena itu matematika banget dan sebuah pemrograman yang sudah tidak terlalu simpel lagi. Malam hari ini Bapak dan Ibu kita coba yang sederhana-sederhana aja lah. Bukan karena waktu sih sebenarnya, karena saya juga nggak bisa yang lebih jauh. Jadi kita malam hari ini kita coba lihat kalau sampai 3 produk Scratch yang sederhana, alhamdulillah. Jadi pelan-pelan aja sebenarnya. Scratch itu Bapak dan Ibu, kalau sebenarnya saya sudah mengenal Scratch itu sudah cukup lama, kenal namanya sudah cukup lama. Tapi kemudian ketika kita di Bangkok, Bumi, Bu Siti Julaiha dan saya itu diberikan tantangan oleh Pak Gatot. Ini coba kalian pikirkan ini di Thailand itu sudah mainan anak-anak. Sebenarnya memang mainan anak-anak. Di Korea Selatan itu juga mainan anak-anak, di Singapura dan kemudian bahkan terakhir ketika saya menjadi juri SMK, lomba teknologi tepat guna SMK, Scratch yang mainan anak-anak ini ternyata itu bisa sangat bermanfaat. Jadi coding-coding di Scratch ini kemudian dikaitkan dengan Arduino. Kemudian Arduino itu menjadi secara otomatis bisa menghitung kapan sawi panen. Bisa menghitung, jadi bisa digunakan dalam bidang pertanian. Debit air irigasi. Jadi itu keren banget. Jadi saya ketika menjuri SMK itu malah ini saya udah ketinggalan jauh dari anak-anak SMK itu sendiri. Jadi selama ini saya hanya mendaya gunakan Scratch untuk pendidikan matematika saja. Tapi sebenarnya Scratch ini juga bisa digunakan untuk banyak hal bidang studi. Nah, nanti kita akan coba lihat beberapanya. Jadi pada saat itu Pak Gatot tantang kami, ayo coba nanti kalian pikirkan Scratch ini dan kemudian jadikan sesuatu produk, gitu. Jadikan sesuatu yang bisa
bisa kalian bawa pulang ke Indonesia. Nah, jadi sebenarnya saya punya produk Scratch pertama itu tahun 2018. Tahun 2018 saya punya Scratch yang pertama yang bisa saya coba oprek-oprek, dan alhamdulillah ternyata asik banget. Kemudian saya mengembangkan menjadi trigonometri, dan dalam berbagai riset itu Scratch juga sangat bermanfaat di dalam pengembangan kreativitas berpikir siswa. Nah, itu yang saya angkat kemarin di best practice saya untuk creative thinking. Jadi kreativitas berpikir siswa, critical thinking, dan bagaimana mereka berkreasi itu menjadi sesuatu yang nah, karena itu Bapak Ibu, malam hari ini kita akan coba melihat apa itu Scratch, dan semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat juga. Dan saya yakin sih sebenarnya dan guru kita itu sudah sangat familiar dengan Scratch, terutama guru-guru SMK, dan tapi di SD juga sangat banyak digunakan sudah Scratch ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu, sekarang Scratch-nya sudah versi ketiga. Oke, sudah versi ketiga. Dulu 2018 ketika di Bangkok itu kita masih mengenal Scratch versi 2. Konsep Ada pemrograman. perasaan ini pernah kalian permainan ini deh, Scratch ini. Sorry, gimana Ibu? Oh, okay. Kayaknya masuk ini. Oh, interupsi. Baik. Konsep pemrograman Scratch itu sederhana karena dalam bentuk-bentuk blok, jadi dia dipasang seperti puzzle, tinggal pasang-pasang aja. Tetapi yang menjadi kekhasan kita itu adalah ada bahasa-bahasa yang harus kita masukkan, dan itu adalah bahasa pemrograman, dan itu adalah coding-codingnya. Jadi dalam bidang pendidikan itu lazimnya itu memang Scratch awalnya diciptakan untuk matematika, karena di dalam Scratch itu ada juga rumus-rumus matematika yang bisa kita kombinasikan. Pada pengembangan di Scratch 3 itu malah sudah bagus, sudah masuk pada kepada trigonometri, inverse, itu sudah SMA banget gitu. Jadi sudah masuk ke hal-hal yang sangat mendasar gitu kan. Putus-putus suaranya, suara saya putus-putus Bapak Ibu, jelas atau putus-putus? Bagus Pak Hai, bagus. Oke. Bagus kok. Bagus. Nah, jadi Bapak dan Ibu, dalam pengembangannya di bidang pendidikan, Scratch juga digunakan di bidang non-matematika. Jadi nanti kita akan coba lihat di seni budaya mungkin ya, kemudian di bahasa sosial dan sebagainya. Jadi ini bisa digunakan. Misalnya gini, kalau misalnya kita bikin percakapan, kan bisa aja percakapannya tentang matematika. Kalau misalnya kita bikin percakapan, saya pikir semua percakapan juga bisa kita buat dalam semua bidang studi. Percakapan-percakapan yang menarik itu kan juga akan membentuk karakter siswa. Dan kemudian percakapan-percakapan itu kan juga mendukung literasi. Nah, apalagi jika percakapan itu juga memuat unsur-unsur matematika, yang saya pikir itu juga sudah bisa membawa pesan-pesan literasi numerasi. Jadi sebenarnya coding ini, Bapak dan Ibu, itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pendidik. Saya ingat kata Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita itu kepada saya, ya, maksudnya kepada kita semua, nggak khusus ke saya, cuma kebetulan saya yang baca, gitu kan. Jadi Pak Nadiem pesannya gini, sebenarnya ada 4 kompetensi yang penting di era milenial ini. Di era milenial ini ada 4 yang penting. Yang pertama, kemampuan berbahasa asing. Dalam hal ini ya tentu saja bahasa Inggris. Dan saat ini karena Cina yang menguasai dunia, jadi selain bahasa Inggris, bahasa Cina juga penting. Kemudian kemampuan kita berteknologi, kemampuan kita paham dengan IT dan teknologi, bahwa ini zamannya teknologi, kita tidak bisa menghindari hal-hal yang sifatnya teknologi. Jadi teknologi sesuatu yang tidak bisa dibendung, tetapi bagaimana cara kita cerdas menggunakan teknologi itu yang bisa membedakan kita dengan yang lain, gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga adalah coding. Jadi kita harus menguasai coding. Itu juga menjadi sumber penghasilan baru bagi anak-anak milenial sekarang. Jadi kalau kita melihat mungkin masa muda-mudanya saya dulu itu cita-citanya ingin jadi dokter, ingin jadi insinyur, ingin jadi apa gitu kan. Malah nggak kepikir jadi guru, tiba-tiba jadi guru gitu kan. Nah, tapi profesi ke depan itu yang menjanjikan kekayaan itu ya coding. Kita juga tahu bagaimana sejarahnya Gojek yang mengkombinasikan coding di Google Map itu menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat, sehingga
ojek-ojek itu tidak perlu lagi kita datang ke simpang untuk manggil, tapi cukup dengan megang gadget, kemudian kita tinggal panggil, datang ke rumah dan sebagainya. Nah, itu sesuatu yang sangat luar biasa ketika kita bisa memanfaatkan coding. Dan ketika saya menilai kerjaan anak-anak SMK itu, justru saya melihat ini pekerjaan yang sangat luar biasa ketika mereka menguasai coding. Mereka bisa memanfaatkan dalam bidang pertanian, mereka bisa memanfaatkan dalam bidang irigasi dan sebagainya, pembangunan dan sebagainya, dan itu menjadi sesuatu kekayaan tersendiri, menjadi sumber penghasilan ke depan tersendiri bagi anak-anak muda. Dan itu luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Scratch menjadi bagian yang menyenangkan karena ternyata juga bisa dimanfaatkan di dalam berbagai bidang. Satu lagi pesan Pak Nadiem Makarim itu, jadi tadi ada bahasa asing, kemudian teknologi, kemudian coding, dan yang keempat adalah statistik. Jadi kita juga harus paham statistik. Statistik itu juga memberikan sesuatu pengetahuan yang bagus, yang memberikan modal bagi profesi baru di masa yang akan datang. Karena statistik memberikan kita keputusan-keputusan atas apa yang harus kita capai, atas apa yang harus kita putuskan untuk pengambilan keputusan. Misalnya seperti COVID sekarang ini, dengan jumlah penderita seperti ini, tindakannya apa dan sebagainya, itu kan semuanya berdasarkan data-data statistik. Jadi statistik itu tidak akan pernah habis. Jadi itu yang dipesan oleh Mas Menteri kepada kita. Jadi Bapak dan Ibu kembali kepada Scratch. Scratch ini bentuknya bisa online dan bisa offline. Jadi Bapak dan Ibu bisa bermain-main dengan Scratch ini baik secara online maupun secara offline. Ini nanti aja. Ini algoritma game, nanti aja kita akan buat game matematika. Tapi nanti itu mungkin sesi yang terakhir kalau kita masih sempat, Bapak dan Ibu, semoga sempat di bawah. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita bisa langsung dari websitenya. Jadi dari scratch.mit.edu. Ini saya langsung aja ke sana. Jadi Bapak dan Ibu bisa dari online, kita bisa buka Scratch. Nah, ini dia Bapak dan Ibu, websitenya scratch.mit.edu. Ini websitenya Scratch. Jadi kalau misalnya kita enter, maka akan tampil seperti ini. Oke, jadi ini Bapak dan Ibu tampilan Scratch. Bagusnya sih kita punya akun ya. Bagusnya kita punya akun di Scratch ini. Sehingga produk-produk kita tentang Scratch itu juga bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Jadi kita bisa bikin Scratch, kemudian kita bisa berbagi dengan banyak orang. Nanti karya kita akan kita muat di sini juga. Oke? Nah, di sini Bapak dan Ibu, ini ada karya-karya dari orang-orang luar yang mereka membuat ini kayak misalnya membuat teh dari Scratch, ini tea maker gitu kan. Nah, ini ada interacting picture, ada soccer shot. Jadi ini kayaknya game motorik ini, bagaimana menjadi kiper gitu kan. Nah, ini game-game ini semua Bapak dan Ibu, kalau misalnya saya buka salah satu, ini akan ada coding-coding yang bisa kita pahami, yang bisa kita pelajari. Jadi saya juga banyak belajar dari website Scratch ini sendiri. Oke. Jadi ini Bapak dan Ibu, karya-karya yang bisa kita manfaatkan. Nah, bagaimana kita bisa membuat Scratch? Bapak dan Ibu bisa langsung buat di sini Scratch-nya secara online. Tapi kalau misalnya kita agak kesulitan jaringan internet, Bapak dan Ibu bisa mendownload Scratch melalui, ini saya scroll paling bawah. Oke, saya scroll paling bawah. Bapak dan Ibu bisa pilih dukungan. Kebetulan browser saya sudah berbahasa Indonesia ya. Jadi kalau bahasa Inggris, kalau dukungan, kalau saya tidak salah support, kalau unduh berarti download. Oke. Kalau bahasa Inggris saya salah mohon diluruskan. Oke. Ini ada scratch.mit.edu/download. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa mendownload Scratch versi terbaru, yaitu versi 3. Ini versi lama, versi 2.0 dan versi 1.4. Oke, 1.4. Sekarang Bapak dan Ibu Scratch-nya sudah Scratch 3.4. Nah, jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya mau download, Bapak dan Ibu tinggal download langsung saja. Nah, nanti Bapak dan Ibu setelah di-download, maka Scratch-nya bisa diinstal
di komputernya Bapak dan Ibu. Ini tadi saya buka salah satu produk. Ini produknya. Nah, ini bisa di like oleh 3.200. Ini keren banget, bikin kopi, bikin teh. Nah, ini dibintangi oleh banyak orang. Nah, ini ada tea, ada cup. Nah, jadi kita bisa milih dan sebagainya. Ada steam, dihangatkan. Nah, ini ada medianya. Dan sebenarnya tinggal klik-klik seperti ini sudah jadi. Dan ini ada bahasa pemrogramannya. Ya, ada bahasa pemrogramannya, ada bahasa codingnya. Nah, jadi kita bisa belajar dari sini. Ini belajar mandiri, Bapak dan Ibu. Kita bisa belajar. Nah, ini kalau saya klik, lihat lebih dalam, ini bahasa codingnya semua. Ini tampilannya. Ini bahasa codingnya semua. Ini kayaknya dibuat oleh orang Indonesia malah karena ini ada gerak 10 langkah dan sebagainya. Oh, ini bukan. Ini apa? Tampilan script-nya sudah berbahasa Indonesia. Nah, jadi Bapak dan Ibu, Teamaker ini salah satu produk dan kita bisa belajar dari apa namanya? Dari Scratch itu sendiri. Bapak dan Ibu kalau ingin Scratch-nya secara offline, Bapak dan Ibu bisa unduh langsung. Oke, ini unduh langsung. Insya Allah Bapak dan Ibu setelah diunduh, Bapak dan Ibu bisa install Scratch-nya. Oke. Ini saya minimize juga. Sekarang Bapak dan Ibu, kita akan membuat salah satu produk Scratch yang sederhana dulu ya. Kita buat produk Scratch yang hiburan aja. Kalau sudah di layar Bapak dan Ibu, kalau sudah diinstal, maka Scratch-nya sudah ada di layar. Ini salah satu Scratch yang sudah ada di layar saya. Kalau salah satu, memang programnya cuma satu. Ini ada namanya Scratch Desktop. Oke, Scratch Desktop. Ini saya double klik aja kalau sudah diinstal. Kalau Bapak dan Ibu mau ikuti, ayo. Kalau belum diinstal, bisa ikuti secara online saja dari webnya Scratch. Oke, ini saya buka dulu Scratch. Sekarang versi yang terbaru adalah 3.0. Jadi Scratch versi 3. Kalau yang terakhir itu poin 2. Ini saya buka dulu Scratch-nya. Kita akan buat apa namanya gerakan dansa malam hari ini. Produk pertama adalah dansa. Oke. Nanti produk kedua saya coba ke percakapan. Produk ketiga matematika yang sederhana juga. Ini apa namanya? Sementara kebuka ya, Bapak dan Ibu. Ini ada yang Scratch-nya bisa dirubah jadi Flash. Jadi kita bisa jadikan permainan tidak hanya dari website. Nah, jadi nanti kita bisa mainkan lewat Flash. Oke, baik. Ini tampil Scratch-nya. Bentar, masih blank. Masih black. Nah, ini tampilan Scratch. Nah, kalau sudah dibuka Bapak dan Ibu seperti ini tampilan Scratch-nya. Oke. Ini saya kayaknya kepingin saya minimize aja deh. Oke. Nah, jadi ini seperti ini Bapak dan Ibu tampilan Scratch-nya. Tampilan Scratch itu bentuknya tampil pertama itu kucing Bapak Ibu. Kucing ini namanya sprite. Oke, ini adalah sprite. Sprite itu tokoh atau blok-blok yang bukan blok apa namanya sesuatu yang kita animasikan. Itu namanya sprite ya. Nah, jadi ini sprite-nya sprite kucing. Proyek kita pertama, kalau Bapak dan Ibu ikuti, ayo. Proyek kita pertama itu berkenaan dengan berdansa. Oke, berkenaan dengan dansa. Oke, ini saya ganti aja dulu. Saya pindahkan dulu yang ini. Oke, ini sprite ini saya buang dulu ya, yang kucing ini saya buang dulu. Oke. Nah, jadi ini kosong Bapak dan Ibu. Ini kosong, kemudian saya akan memilih tokoh untuk berdansa. Sebenarnya di sini sudah disediakan Bapak dan Ibu. Nah, ini kalau misalnya kita klik di sini ada choose a sprite. Choose a sprite itu sesuatu yang kita pilih untuk kita berikan animasi. Bapak dan Ibu bisa pilih choose a sprite ini. Tapi apakah bisa dengan foto-foto kita pakai? Bisa aja, kita kan bisa ambil di sini. Upload sprite, oke, untuk mengupload sprite dari yang kita miliki. Cuman kalau upload sprite Bapak dan Ibu pastikan gambarnya bentuknya PNG, jadi tidak berlatar kosong, apa namanya, transparan ya. Saya pilih yang sudah ada aja untuk produk kita sederhana ini. Saya pilih choose a sprite. Jadi ini yang paling bawah. Oke, saya klik di choose a sprite. Maka di sini Bapak dan Ibu sudah ada sprite. Nah, ini ada Abby, Emon, Abby. Oke, ini biar dulu, ini belum kebuka.
belum kelihatan semua. Nah, jadi ini adalah sprite-nya, Bapak Ibu. Ada donat, ada Dani, ada Den, ada button. Nah, jadi ini adalah tampilan sprite semua. Karena kita akan membuat sprite yang berbentuk dansa, kita akan memilih yang sprite-nya berbentuk dansa. Kalau saya scroll ke bawah banyak sekali, ratusan. Saya memilih yang dance. Dance ini berarti untuk dansa. Nah, yang dance ini Bapak dan Ibu ada Demon, ada Elina Dance, ada Ballerina, kemudian ada Classy Dance, ada Chen, Money, dan sebagainya. Oke, jadi misalnya saya akan memilih salah satu dansa ya, salah satu dansa. Ini gimana sih? Oh gitu. Oke, boleh lah. Saya milih di Money saja lah. Kayaknya agak-agak mirip sama saya juga. Oke, ini saya pilih di Money untuk sprite-nya. Maka di Money itu sudah ada di sini. Nah, jadi ini di Money. Kalau kita ingin geser, Bapak dan Ibu, ini kita gesernya lewat kita bisa geser di sini, kita klik, kita geser-geser aja. Tapi kalau misalnya Pak, ini terlalu besar misalnya. Kalau terlalu besar, Bapak dan Ibu bisa lewat custom, kita klik custom. Nah, kita bisa kecilkan nanti di sini. Di sini Bapak dan Ibu kita lihat bahwa si Diman ini, di Money Dance ini punya gerakan sampai, wow lumayan, 13 gerakan. Dia punya gerakan sampai 13 gerakan Bapak dan Ibu. Nah, ini dia punya gerakan sampai 13 gerakan. Dan ini akan kita gerakkan semua. Jadi ada gerakan yang seperti ini, ada gerakan yang ini, ada gerakan yang ini. Nah, ini akan kita gerakkan semua. Jadi sesuatu yang membuat si Dimani ini bergerak, berdansa. Oke. Nah, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin kecilkan atau besarkan, Bapak dan Ibu bisa blok saja nanti di sini, di blok saja nanti di di pilihan ini, select, kemudian di blok, kemudian dikecilkan. Cuma dalam hal ini saya tidak akan mengecilkan Dimani karena ini dia akan bergerak. Takutnya kalau saya kecilkan yang satu, saya harus kecilkan semua. Jadi nanti takutnya ukurannya tidak proporsional. Tiba-tiba pertama kecil, tiba-tiba besar, kemudian bergerak seperti itu. Jadi mungkin saya tidak akan kecilkan, biarkan saja dengan ukuran yang orisinil seperti ini. Nah, setelah saya memilih dansa seperti ini, saya kembali ke coding. Saya akan memberikan coding buat si Diman ini. Coding itu biasanya Bapak dan Ibu kita mulainya pakai apa? Nah, jadi itu codingnya kita mulai pakai apa? Biasanya coding itu dimulai pakai bendera hijau ini. Jadi ketika diklik bendera hijau dia akan bergerak. Nah, ketika diklik bendera merah dia akan berhenti. Seperti itu kan? Nah, jadi atau kadang-kadang kita juga bisa mulai dengan kalau saya tekan spasi itu juga bisa. Dari mana kita ambil? Kita ambil di event. Oke, kita ambil di event. Ini ada ketika spasi ditekan, misalnya ini banyak sekali pilihannya. Ketika spasi ditekan, ketika tombol ke atas, tombol ke bawah, A, B, C dan sebagainya. Ini kita bisa pilih. Nah, ini adalah ketikanya. Ini event namanya. Event berarti kejadiannya apa? Oke, kejadiannya apa sehingga dia bisa bergerak. Saya ambil aja yang sederhana. Ketika bendera diklik ya, ketika bendera diklik nanti artinya ketika ini diklik. Oke, saya ambil di sini. Kita geser aja ke dalam Bapak dan Ibu. Nah, ini kita geser aja. Ini berarti di Money, ini artinya ketika bendera diklik, ketika bendera diklik, kemudian dia akan berpindah ke event yang lain, ke custom yang lain. Tadi kan dia punya 13 gaya ya. Jadi ketika bendera diklik, maka dia akan pindah ke gaya yang lain. Oke, ini kita lihat make custom. Ini enggak custom. Next custom. Bentar, saya lihat di sini next custom. Kalau nggak ada di sini, kalau ini percakapan. Oh ini dia. Oke, di loop Bapak dan Ibu. Nah, kadang-kadang saya tidak hafal warnanya karena ini warna-warni. Jadi Bapak dan Ibu, ketika bendera diklik, maka dia akan berpindah ke custom berikutnya. Ini saya klik di sini. Ini artinya seperti ini. Ketika bendera diklik, maka dia akan berpindah ke gerakan berikutnya. Ini kalau saya klik, tentang, nah, saya klik lagi,
Nah, jadi akan pindah ke bendera selanjutnya. Ke gerakan selanjutnya. Nah, ini sudah mulai bergerak. Tetapi kalau misalnya kita klik bendera terus kan nggak mungkin juga. Kan nggak mungkin juga. Jadi saya kepinginnya ini bisa berlangsung, tidak perlu harus tekan bendera. Benderanya sekali aja kita klik, maka custom ini bisa berubah-berubah terus. Karena berubah-berubah terus, maka saya tekan kontrol. Saya tekan kontrol, di sini ada forever. Nah, di sini ada forever. Ini saya bawa aja ke dalam. Nah, ini saya bawa ke dalam. Nah, jadi dia akan forever dengan tanda panah ke atas, ini artinya dia akan berulang-ulang. Dia akan berulang-ulang. Ini saya klik aja di sini, maka dia akan berulang-ulang. Oh, gerakannya cepat Bapak dan Ibu. Nah, jadi ini kalau saya klik bendera, maka dia gerakannya berulang-ulang terus gitu, tak berhenti-henti. Oke, ini saya stop dulu. Oke, saya stop dulu. Nah, jadi sekarang setelah kita klik di forever, kita harus berikan waktunya. Oke, kita harus berikan waktunya. Jedanya berapa lama, gitu ya. Nah, di sini ada wait Bapak dan Ibu. Masih dikontrol ya. Masih dikontrol, di sini ada wait. Ada wait. Kita tunggu berapa detik. Kayaknya kalau 1 detik masih lama juga. Kalau misalnya saya klik di 1 detik, nah dia setiap 1 detik berpindah. 1 detik berpindah. 1 detik berpindah. Jadi kalau misalnya ada 13 gerakan, berarti ada 13 gerakan yang per detiknya berpindah. Kita bisa kasih singkat. Nah, kita bisa kasih singkat. Ini saya stop dulu. Kita bisa kasih singkat. Bukan kasih singkat, kasih lebih cepat gitu. Ini bisa setengah detik aja deh. Nah, jadi setiap setengah detik 0,5 second, 0,5 detik, maka gerakannya berpindah. Nah, jadi agak lumayan cepat, gitu, tapi kayaknya lebih proporsional setengah detik ketimbang 1 detik. Nah, ini Bapak dan Ibu cara membuat sebuah sprite itu bisa bergerak sepanjang di customnya itu dia memang memiliki animasi yang bisa digerakkan. Ini kan animasinya bisa digerakkan. Oke, ini ada 13 animasi yang bisa digerakkan. Jadi sepanjang dia punya animasi yang digerakkan, maka dia bisa kita bisa kita buat animasi seperti ini. Ini adalah codingnya Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah coding. Ini sebenarnya sudah selesai kalau untuk memberikan pergerakan bagi dia. Oke, kalau untuk memberikan pergerakan bagi dia ini sebenarnya sudah selesai. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, saya akan membuat hiasan-hiasan. Misalnya dalam setiap pergerakan itu dia pakai lampu-lampu yang bergerak, gitu kan? Nah, jadi kita juga bisa gerakkan yang lain, lampu-lampu yang lain. Baik, sekarang kita mulai untuk memberikan animasi di belakang dia, namanya backdrop. Oke? Jadi kalau di belakang dia itu yang putih ini Bapak dan Ibu namanya backdrop. Caranya Bapak dan Ibu saya bawa ke backdrop. Nah, di sini ada backdrop. Oke, di sini ada backdrop. Nah, kemudian di sini ada upload, di sini ada surprise, di sini ada pin untuk kita gambar, di sini ada choose backdrop yang bisa kita pilihkan. Choose backdrop. Nah, kayaknya untuk membuat sesuatu backdrop pin aja. Nah, saya pilih di pin Bapak dan Ibu. Saya punya backdrop yang kedua. Jadi backdrop pertama putih, backdrop yang kedua ada backdrop yang lain. Jadi kayaknya ini saya hapus saja backdrop yang pertama. Oke. Jadi saya ingin buat backdrop. Ada lampu-lampu yang Ada lampu-lampu yang ketika dia bergerak itu akan juga nyala gitu. Nah, lampu itu saya kasih bulat circle. Oke, kita klik di circle aja. Kemudian kita geser ke dalam ini, ke dalam layar yang ini. Saya klik di circle, kemudian saya buat lampu. Ya, gitu. Nah, ini ada lampu. Nah, di sini sudah ada lampunya, Bapak. Nah, ini saya buat proporsional sedikit. Kemudian untuk mengcopy ke lampu lain, kita tinggal Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C untuk copy, Ctrl V untuk duplikasi. Nah, jadi saya taruh lagi di sini misalnya. Nah, di ini agak ke atas, kemudian Ctrl C, Ctrl V, saya taruh lagi di sini misalnya. Nah, kemudian Ctrl C, Ctrl V, saya taruh seperti ini. Ya saya sebarkan aja deh. Nah, jadi ini juga
Saya seperti ini. Ini juga kalau nanti misalnya ada apa namanya di bawah ini, misalnya ada lampu-lampu yang lain, ini saya kasih lonjong sedikit, elips. Ini saya tambahkan lagi kemari. Nah, saya seperti ini Bapak dan Ibu. Oke. Nah, saya seperti ini ada lampunya. Dan ini kita gantilah warnanya. Ini warnanya, ini kalau ini warna ungu, saya ganti ini jadi warna, bentar, di fill aja ya untuk ganti-ganti warna. Ini saya ganti warna coklat. Ini saya ganti warna, oke, ini saya ganti warna merah. Ini saya ganti warna, oke. Nah, ini saya ganti warna. Jadi warna-warni ini pada ibu silakan di oprek-oprek aja. 12 sampai jam setengah satu, jam setengah dua. Ya, seperti ini saya ganti warna. Nah, seperti ini. Nah, oke. Ini nggak ada warna yang mirip-mirip. Nah, saya seperti ini. Nah, kemudian saya akan membuat panggung, stage-nya. Oke, saya akan membuat panggung. Panggungnya ini saya pakai rectangle aja. Saya pakai rectangle, kemudian saya buat panggung, saya seperti ini. Oke, saya taruh aja di sini. Nah, ini seperti ini. Ini ada panggungnya berarti. Oke. Oke. Nah, kemudian di panggung itu juga ada lampunya. Oke, di panggung ada lampunya. Ini saya kecilkan dulu. Oke. Ini. Oke. Seperti ini. Turun sedikit ke bawah. Oke. Nah. Stage-nya. Oke. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, jadi kita ganti aja warna warna panggungnya ini. Jangan warna itu, panggungnya kita pilih warna oke. Nah, oke, kemudian yang ini biar itu aja di tengah. Ini seperti ini. Oke, ini panggungnya. Kita akan membuat panggung ini kalau seperti ini panggungnya seperti ini aja. Jadi tidak saya tidak seru kalau panggungnya seperti ini. Nah, kita juga kepingin panggung kelap kelip. Jadi lampu-lampunya itu juga bisa kelap kelip. Nah, caranya Bapak dan Ibu di backdrop ini, di backdrop yang ini saya klik kanan, kemudian saya duplicate. Jadi ada satu backdrop lagi yang sama yang menimpa backdrop yang ini. Oke, yang menimpa backdrop yang ini. Ini saya duplicate, saya duplikasi. Oke. Sekarang Bapak dan Ibu, saya pilih yang ini, saya ganti warnanya. Ini kan warna di backdrop yang satu ya, ini backdrop satu. Jadi biar nggak sama, biar dia berubah warnanya ini nanti dari warna ungu jadi warna hijau, dari warna kuning jadi warna ya warna oke, warna hijau ini berubah jadi warna oke, warna pink ini berubah jadi warna, jadi ini saya berubahnya di backdrop kedua ya, bukan di backdrop yang pertama. Backdrop pertama yang sedang di atas. Ini yang saya rubah adalah di backdrop yang kedua. Oke.
Oke, oke. Agak pekat. Jadi warna coklat ini saya ganti. Nah ini kita sudah punya dua background. Oke, kita sudah punya dua background. Nah, ini nah, ini belum memberikan efek apapun kepada ini, memberikan efek apapun kalau misalnya saya tetap ini, nah itu tidak ada perubahan efek sama sekali. Oke, jadi Bapak dan Ibu ini masih harus kita buat animasi agar lampunya berubah-berubah. Jadi nanti dari backdrop 1 berubah ke backdrop 2. Ini di backdrop 2, Bapak dan Ibu saya berikan coding. Di backdrop yang kedua ini saya berikan coding. Saya terbalik ke code. Nah, ini masih kosong ya. Tadi kalau code yang ini udah ada. Jadi kita punya kode untuk si The Money Dance, dan kita juga nanti akan punya code untuk backdrop. Jadi saya klik di backdrop. Nah, di backdrop ini belum ada codingnya. Sekarang Bapak dan Ibu saya akan memberikan coding untuk backdrop 2 ini. Jadi caranya saya berikan dari event juga. Jadi sama-sama ya dari event saya masukkan ke sini. Nah, saya masukkan ke sini. Oke, ini ketika bendera diklik, ini artinya berarti sama ya. Ketika bendera diklik, maka kita juga berharap ada perubahan backstage-nya, ada perubahan backdrop-nya. Jadi ketika bendera diklik, kemudian saya memilih next backdrop. Oke, next. Nah, ini dia. Ketika bendera diklik, maka berubahlah backdrop-nya. Oke, ini kalau misalnya saya klik, orangnya berubah, backdrop-nya juga berubah. Nah, tapi cuma sekali backdrop-nya berubah. Nah, kita kepinginnya backdrop ini berubahnya berkali-kali. Sama seperti gerakan orang yang ini. Jadi dia juga berubah, berubah jadi lampu yang kedap-kedip gitu. Nah, ini saya klik di next backdrop, kemudian saya pilih di control, maka saya pilih lagi forever. Oke, saya pilih forever. Setelah saya pilih forever, saya berikan waktunya. Dalam rentang waktu berapa dia berubah? Ini saya masukkan di wait, saya taruh di sini. Nah, ini tadi ketika di money ini berubah, maka dia 0,5 detik. Ini saya buat lebih cepat lagi, biar lampunya lebih cepat bergerak. Ini saya buat 0,2 detik. Jadi setiap 0,2 detik, maka lampunya berubah-berubah. Nah, ini saya klik di sini. Nah, sekarang, Bapak Ibu lihat ini sudah ada animasi seperti lampu latar yang bergerak-bergerak. Jadi mengikuti dansanya dari Dimani. Nah, tapi ini juga belum selesai. Kita kepingin ini ada musiknya. Oke, jadi ada musiknya. Ini saya masukkan musik. Ini saya stop dulu. Nah, kita bisa menambahkan musik Bapak dan Ibu. Nah, kita bisa menambahkan musik. Jadi saya akan memilih musik. Caranya kita klik di sound. Ini ada musik pop, oke. Tapi kita juga bisa mencari musik yang lain. Oke, ini saya klik di sini. Ini ada musik. Bahkan Bapak dan Ibu bisa masukkan musik sendiri kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin ya. Tapi kan nggak mungkin kalau untuk dansa Bapak dan Ibu pilih musiknya Kenny G misalnya, kan itu terlalu santai. Oke, ini saya pilih choose a song. Nah, di sini saya melihat gimana yang bisa untuk kita ambil musik untuk dansa. Nah, enggak dance, collect. Oke, ini kayaknya kita bisa gerakan. Nah, ini agak lumayan. Dan hips, dan magic. Saya lebih ke funky deh. Kita ambil funky aja. Nah, jadi ini saya ambil yang funky. Oke, saya ambil yang funky. Yang ini nggak pakai, tapi nggak apa-apa biar aja. Saya ambil yang ini, dan funky.
Saya taruh di sini. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu kalau ingin kalau ingin bermain-main dengan faster, slower dan sebagainya, echo. Nah, ini gitu kan. Nah, sekarang Bapak dan Ibu saya bawa lagi ke kode. Oke. Masih tetap di backdrop ya, masih tetap di backdrop. Ini saya tambahkan lagi kodenya. Saya tambahkan lagi event. Saya kunci event. Jadi ini tetap, jadi ketika bendera diklik, nah jadi berarti ada 3 nanti animasi ketika bendera diklik, orang yang berdansa, lampunya, dan kemudian musiknya. Oke. Ketika bendera diklik, kemudian saya akan memainkan musik. Sorry, play song. Ini ada song. Play song. Nah, play song. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Play song until done. Sampai selesai. Play song until done. Saya pilih control. Kemudian saya pilih forever. Sama juga. Jadi ini tetap musiknya bergerak. Oke. Nah, jadi kan tadi kita bukan musik pop kan? Jadi kita bukan musik pop. Jadi di sini kita milih tadi. Musiknya yang kita masukkan adalah musik dance funky. Musik yang dansa yang funky. Jadi sekarang Bapak dan Ibu kita, nah, jadi kita sudah punya musiknya juga. Jadi orang yang berdansa juga punya musik. Nah. Oke. Kalau untuk dimainkan Bapak dan Ibu, kita tinggal klik di ini full screen control. Oke, full screen control. Nah, jadi kita bisa mainkan seperti ini. Nah, jadi lampunya juga bergerak-gerak gitu. Kalau ingin lampunya bergerak-gerak jadi 3, Bapak dan Ibu tambah backdrop 1 lagi. Jadi ada lampu-lampu yang semakin semakin aneh gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini saya balik lagi ke oke. Nah, ini. Jadi kalau kita ingin mainkan Bapak dan Ibu, kita tinggal klik di yang sini aja, full screen control. Ini juga Bapak dan Ibu kita bisa berbagi. Ini kita tinggal simpan saja. Kita buat ini. Kita tinggal klik saja di save to your computer. Nah, nanti setelah kita simpan di komputer kita buka akun di scratch.mit, kita bisa upload produk kita ke sana, sehingga bisa dinikmati juga oleh banyak orang. Nah, tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu kekurangan jaringan internet, produk seperti ini sudah jadi. Oke. Nanti saya bisa bagikan video tutorial kepada Bapak dan Ibu bagaimana menjadikan Scratch ini juga sebagai flash. Oke. Sebagai flash, jadi tidak lagi dimainkan lewat Scratch, tapi bisa dimainkan lewat executable, jadi flash Bapak Ibu. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu untuk produk sederhana pertama kita. Semoga bermanfaat. Itu produk pertama. Oke, Pak Dar, silakan. Pak Darwono, silakan. Pak Darwono, silakan Pak Darwono. Halo, Pak Dar. Pak Darwono, halo. Kemana Pak Darwono ini ya? Aduh. Ini masih jam 9 di Sulawesi Tengah kan? Iya, Pak Hai terpental Pak Darwono. Oh gitu. Dilanjut aja Pak Adrianus. Dilanjut aja. Iya. Baik. Terima kasih Pak Hairudin. Materinya sangat menarik. Saya terus terang baru kali ini melihat Scratch Pak Hai. Terus terang. Dan sangat menarik dan sangat ini fun. Unsur fun-nya ada, unsur edukatifnya ada. Kalau diberikan ke siswa ini, maka PJJ-nya akan sangat tidak membosankan, akan sangat menarik bagi siswa. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan memulaikan sesi tanya jawab, sesi diskusi. Saya lihat Bapak moderator kita Pak Darwono rupanya terpental keluar, salah jaringan barangkali. Kita mulai dari yang raising hand ya. Sudah ada 2 yang raise hand ini Pak Hai. Yang pertama PKO 11 Pak Gus Lutfi. Pak Gus Lutfi, silakan Pak bertanya langsung. Halo.
Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Terima kasih banyak, luar biasa narasumber kita malam hari ini. Saya menjadi terinspirasi karena saya kebetulan orang-orang belum begitu senang YouTube. Saya juga sudah jadi YouTuber gitu loh, sama. Jadi alhamdulillah, jadi ini menambah ilmu saya. Jadi ternyata pengembangan guru itu luar biasa kalau dia didampingi oleh teknologi yang canggih, maka guru itu akan menjadi sesuatu magnet yang luar biasa bagi anak didiknya. Jadi yang kami tanyakan tadi untuk aplikasi yang digunakan itu saya belum pernah nyoba pakai itu. Jadi saya itu biasanya sederhana saja. Jadi di YouTube itu kita daftar, ada email, kemudian saya hanya ambil cuplik-cuplikan saja, jadi nggak banyak, maksimal 5 menit, saya unduh, saya beri keterangan, ternyata itu juga efektif. Sehingga mungkin dengan model aplikasi ini mungkin saya nanti akan belajar banyak kepada narasumber nanti bagaimana agar media pembelajaran kita semakin menarik, dan apalagi masih pandemi COVID, kebetulan kami ngajar pelajaran agama, fikih, dan usul fikih, Bapak. Jadi kalau fikih, usul fikih ditarik ke situ kan malah lebih hebat gitu loh. Saya kira itu beberapa hal, mohon arahan yang terbaik untuk kami bagaimana, karena kebetulan kami sudah jadi guru sudah 23 tahun, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gus Lutfi, Gus Baha. Gus Baha itu favorit. Oke, Gus Lutfi, kalau misalnya ini kan apa namanya, ini yang model seperti ini edukatif dan hiburan. Kalau misalnya untuk pelajaran agama, mungkin kita juga bisa gunakan percakapan-percakapan yang arahnya misalnya ya tentang zakat dan sebagainya. Kita juga bisa bikin percakapan yang kemudian anak-anak belajar, kemudian itu menjadi animasi yang menarik, yang ada percakapan yang kemudian mereka bisa berinteraksi. Nanti setelah ini kita coba ke percakapan satu percakapan. Kalau nanti mungkin interaksinya di sana juga. Jadi bisa diarahkan ke sana. Dan ini Bapak dan Ibu, produk-produk ini kita bisa jadikan toples, cuman tidak tutup, karena memang ini bukan bentuknya video, ini tetap bentuknya sebagai aplikasi dari Skype itu sendiri. Jadi itu Pak Lutfi. Siap. Terima kasih. Luar biasa, Pak Budiman Khairuddin. Oke, terima kasih Pak Gus Lutfi ya. Kita lihat ke kolom chat, ada pertanyaan dari Pak Muhammad Mamat. Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon pertanyaannya atau sarannya ditulis di kolom chat, ditujukan kepada all panelis atau everyone, semua orang, sehingga semua bisa membacanya. Jangan secara private ke host, ke kami, hanya kami sendiri yang bisa membaca. Ya, ada pertanyaan dari Pak Muhammad. Tolong diulang cara membuat circle-nya, Pak. Hai, cara membuat circle-nya, lingkarannya tadi. Oke. Bapak, saya dari stage ya, saya mulai dari stage. Ini saya kasih contoh. Kalau kita buat yang baru, misalnya kita dari backdrop ya, di backdrop, kemudian saya pilih pin, Bapak. Jadi saya pilih pin. Jadi di sini ada yang sudah jadi, terus backdrop ini sudah ada. Kalau ini yang sudah ada di komputer kita, boleh pemandangan atau apa yang ada di komputer kita. Tapi kalau misalnya kita ingin buat yang lain, dari yang di sini, kita bisa pilih pin ini aja, Bapak. Pin itu artinya kita menggambar ulang. Saya klik di pin. Oke, nah kemudian di sini ada backdrop yang baru, Pak. Jadi dia kosong kan? Ini backdrop yang tadi, ini backdrop yang pertama. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat ini. Setelah ini backdrop yang pertama, ini backdrop yang kedua. Oke, ini backdrop pertama, ini backdrop kedua, ini backdrop ketiga. Backdrop ketiga masih kosong. Nah, backdrop ketiga itu kalau misalnya kita buat lingkaran atau apapun, atau teks bahkan,
Bapak dan Ibu bisa pilih di circle ini. Nah, klik aja di circle ini. Kalau memilih lingkaran, tinggal kasih bulat aja di sini. Nah, geser aja, udah terus jadi bulat. Nah, kalau mau di copy ya tinggal Ctrl C, Ctrl V, nanti Ctrl V lagi, berulang kali Ctrl V biar dia banyak lingkaran-lingkaran tadi. Jadi seperti itu cara kita membuat lingkaran, Bapak. Ini saya select dulu. Oke, ini saya select. Kemudian bisa Ctrl C, Ctrl V. Saya tinggal geser. Oke, kemudian Ctrl V, geser lagi. Nah, seperti itu. Ctrl V lagi, geser lagi. Nah, seperti itu cara kita membuat lingkaran-lingkaran tadi, Bapak. Nah, ini saya tutup aja. Nah, jadi cara membuat lingkaran, Bapak dan Ibu, dari backdrop ini. Dari backdrop ini, kemudian kita pilih paint, kemudian kita baru bikin lingkarannya. Gitu. Oke, gitu Pak. Ya, demikian ya Pak Muhammad. Kalau Bapak dan Ibu ketinggalan, nggak apa-apa, ini kan ada rekamannya ya Pak Zian. Iya, ada Ya, Pak. jadi don't worry Handayani lah Pak, nanti rekaman. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu siapa ini ya? Mohon maaf kalau saya salah sebut nama ya. Pak Muhammad Amin Asiantoro. Ya, Pak Muhammad Amin Asiantoro. Mohon materi tentang Scratch ini di-share dong Pak. Sama tutorialnya buat animasi dengan Scratch tadi yang Pak Hairudin buat. Terima kasih. Oke, Ya. kalau materi Scratch-nya saya punya banyak. Kalau bahkan penelitian tentang Scratch ini juga punya. Nah, ini modul Scratch ada. Saya juga gunakan di pembelajaran di sekolah sampai kita buat bunga-bunga. Padahal bunga itu menyenangkan sekali Bapak dan Ibu. Itu kalau di matematika itu konsep rotasi ya. Rotasi, transformasi gitu kan. Nah, itu di bunga jadinya. Itu keren banget. Nah, jadi saya belajarnya dari sini Bapak dan Ibu. Ini semuanya Scratch gitu. Ini keren sekali. Nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu mau ini saya drive-kan. Jadi insya Allah nanti Bapak dan Ibu saya saya bisa drive-kan dan saya bisa bagi link ke Bapak dan Ibu. Nanti di teman-teman sadar nanti saya grup sadar kan banyak, nanti tinggal di-share aja di grup sadar. Oh iya. Iya. Terima kasih Pak Hai. Bapak Ibu sekalian nanti akan dibuatkan key drive-nya. Kemudian akan di-share oleh Pak Hairudin ke grup-grup sadar. Ada banyak sekali grup sadar. Selanjutnya dari Pak Mukafik Afik. Pak Mukafik Afik, kalau membuat aplikasi pembelajaran kayak apa ya Pak? Kalau membuat aplikasi pembelajarannya kayak apa ya Pak? Demikian. Sebenarnya sesuatu yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan dalam pembelajaran itu sudah disebut dengan aplikasi pembelajaran. Saya juga sering membuat game dari Excel. Bisa kita buat game, Bapak dan Ibu, pilih bendera, kemudian keluar negara, gitu kan? Atau itu dari Excel bisa. Atau tebak tokoh dan sebagainya, atau game belanja dan sebagainya, Bapak Ibu juga bisa manfaatkan PowerPoint. PowerPoint itu keren juga. Itu bisa dimanfaatkan PowerPoint. Nah, kalau yang ini sebenarnya saya lebih senang menggunakan ini untuk matematika. Ini Bapak dan Ibu operatornya matematika semua nih. Kalau saya klik di operator ini matematika semua. Nah, ini matematika semua. Nah, jadi kalau misalnya yang matematika saya suka menggunakan ini. Nah, kalau yang saya klik yang ini Bapak dan Ibu, nah ini luar biasa, sudah matematikanya sudah tinggi ini. Sudah ada logaritma, sudah ada ln, sudah ada epsilon, sudah ada trigonometri, ini matematika semua, sudah ada nilai mutlak. Nah, kalau yang di hijau ini matematika. Tapi Bapak dan Ibu, ini kan awal Scratch itu dalam matematika. Tapi kemudian dimanfaatkan untuk beberapa pembelajaran yang lain, termasuk juga untuk hiburan-hiburan edukasi. Kemudian juga dimanfaatkan untuk game-game motorik siswa. Tentu anak-anak bagus loh untuk game motorik siswa. Jadi dia gerak-gerakkan ini, dia pindah-pindah, ini itu bagus. Nah, untuk
untuk melatih motorik visual. Jadi gitu. Jadi sebenarnya kalau media pembelajaran Bapak dan Ibu, apapun yang bisa kita kuasai, yang bisa kita manfaatkan, tinggal optimalkan saja. Mau dari Excel, mau dari apa namanya, mau dari PowerPoint, mau dari Scratch, ayo gitu. Itu dia Bapak dan Ibu. Iya, ada pertanyaan ini Pak Hai dari Pak Dedi Effendi. Izin bertanya Pak, kalau hasil dari Scratch ini diimpor ke PowerPoint, formatnya apa ya? Impor ke PowerPoint nggak, saya belum pernah coba Pak, tapi kayaknya nggak bisa deh. Kalau ke PowerPoint nggak bisa, karena ini tetap menjadi sesuatu yang bergerak ya. Tapi kalau misalnya apa? Kalau misalnya ke Flash, ini saya kasih Flash. Ini yang model setelah kita bikin di PowerPoint, setelah kita bikin di Scratch, kemudian saya convert ke Flash Player 11. Klik aja. Nah, kalau di Flash Player bisa Bapak, jadinya nanti seperti ini. Atau ini juga pernah saya convert ke HTML. Ke HTML ini berarti nanti kita bisa masukkan ke ke HP, ke tablet. Nah, jadi kita bisa masukkan ke tablet kalau yang model HTML. Nah, ini modelnya di Flash, Bapak. Yang model seperti ini di Flash. Jadi kalau saya klik di bendera, maka dia akan ini siapa namamu sobat. Jadi ini bisa percakapan dan kita bisa jawab misalnya siapa namamu Khairudin misalnya. Kemudian ketika saya klik enter, dia menyapa saya. Nah, hai Khairudin, gitu kan, dia nyapa saya. Nah, nama dia Nano. Nano akan mengajakmu bermain penjumlahan dan perkalian 3 angka dalam waktu 2 menit. Misalnya. Bersiap-siap ya, yuk mulai, gitu kan. Nah, satu, kemudian, nah, ini Bapak dan Ibu kita sering salah konsep di sini. Sering salah konsep pada, kita sering mengurutkan ya, Jadi biasanya kita 0 tambah 1 kali negatif 4. Itu kan berarti jawabannya negatif 4 gitu kan. Nah, ternyata nah ini seperti ini. Min 1 tambah 9. 1 tambah 9 berarti 8. 8 kali 2 berarti 16 gitu. Nah, jadi itu kita sering salah Bapak dan Ibu. Salah urut ya. Biasanya kan kita itu kesepakatannya, kesepakatannya itu adalah dikalikan dulu. Jadi seperti ini. Ini terutama untuk anak-anak SD sering salah konsep. Makanya ini sebenarnya saya buat game ini sebenarnya dengan anak saya. Jadi saya ajarkan dia membuat konsep di game. Jadi yang buat ini sebenarnya anak-anak saya, si Fatin. Jadi ini misalnya negatif 5 kali 1, harusnya dari situ. Negatif 5 tambah 0, berarti negatif 5. Nah, ini 4 kali 9, 36. 36 kurang 5, berarti jawabannya 31. Nah, jadi kalau seperti ini 9 tambah 2, 11. 11 kali 2, 22. Ini pasti jawabannya salah. Nah, nanti Bapak dan Ibu pada akhir 2 menit itu nanti akan keluar berapa poin kita. Jadi setiap poin kita nilainya 10. Nanti keluar berapa poin kita. Dan ini saya jadikan di hari guru nasional waktu di sekolah saya itu, saya jadikan dia bagi anak-anak yang singgah ke stand saya, yang singgah ke stand saya untuk jawab ini. Dan ternyata ramai anak-anak saya yang salah gitu. Bayangkan sudah SMA sudah salah. Ini negatif 4. Negatif 45 kurang 2 tambah 2 ya, negatif 45 tambah 2 berarti negatif 43. Nah, jadi Bapak dan Ibu ini adalah contoh yang di Flash. Ini pakai Flash. Jadi bukan PowerPoint. Jadi ini produknya udah nggak lagi di Scratch tetapi di Flash. Oke. Nanti Bapak dan Ibu ini ada tutorialnya. Kalau yang ini ada tutorial. Jadi nanti Bapak dan Ibu saya berikan juga tutorial yang ini bagaimana kita convert menjadi Flash. Ini ini saya buat di versi 2 dulu. Saya buat di versi 2, Scratch versi 2, bukan versi 3. Nah, versi 3 kadang agak labil, kadang lebih enak pakai versi 2 untuk mengubah-ubah. Untuk mengubah ke Flash atau mengubah ke APK. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu, kalau misalnya ke PowerPoint enggak, saya belum tahu cara ke PowerPoint. Nah, tapi kayaknya enggak bisa deh ke PowerPoint. Ke Flash dia bisa. Gitu Pak Adrian. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari siapa ini ya? Kembali Pak Muhammad Mamat.
Mohon diberi contoh pembuatan game edu yang menggunakan Eksta. Saya tidak paham apa maksudnya Eksta ini. Mohon diberi contoh pembuatan game edu yang menggunakan Eksta. Demikian Pak Irwin. Saya nggak punya pengetahuan ke sana, Pak. Lagian malam ini kita lagi bahas tentang sketch, Pak. Soalnya kita bahas fokus ke sketch aja. Tapi saya nggak paham ke sana. Kalau misalnya Bapak dan Ibu punya pengetahuan membuat game edu yang berbasis yang lain, saya rekomendasikan ke Pak Adrianus untuk diundang di Kelor. Saya juga ikut nyimak. Saya pasti senang dong dapat pengetahuan. Atau Pak Muhammad mau bertanya barangkali supaya lebih jelas, boleh Pak di raise hand-nya. Silakan Pak Muhammad. Kalau monitor, silakan raise hand-nya. Oke, baik. Silakan Pak Muhammad. Ya, terima kasih Pak. Yang di situ maksudnya itu eksat, pelajaran eksat. Contoh, iya, pelajaran eksat kan artinya kayak matematika, fisika, biologi seperti itu. Itu maksud saya. Baik. Maaf misalnya salah. Baik Bapak. Ini salah satu contoh yang saya buat tentang rasio trigonometri, dan ini memang agak lumayan tinggi, lumayan ribet pengerjaannya Pak, karena ini memperkirakan kalau di segitiga siku-siku kan berarti ada 3 sudut dan ada 3 sisi. Berarti ada 6 komponen, yang harus ditebak gitu ya. Nah, ini contohnya Pak. Nah, ini contohnya, ayo keluar. Nah, ini contoh dalam eksak. Nah, jadi ini yang kita tentukan adalah 2 sisi dari komponen segitiga ini. Misalnya panjang sisi A dan panjang B. Ini panjang sisi A dan panjang sisi B. Nanti anak-anak akan menebak berapa panjang sisi B, tentu dengan menggunakan dengan menggunakan aturan trigonometri. Dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, kemudian nanti di sudutnya mereka akan menggunakan aturan trigonometri. Nah, ini misalnya saya klik di sini. Nah, jadi dia akan bertanya, tentukan panjang sisi A. Misalnya saya buat panjang sisi A-nya 20 misalnya. Kemudian tentukan panjang sisi B. Ini sisi A langsung ketahuan ya, langsung ditulis ya 20. Nah, ini pas. Nah, nanti siswa akan menghitung berapa C, berapa sudut A, dan berapa sudut B. Kalau sudut B sudah jelas ya, 90 derajat. Nah, ini sudut B dan sudut A ini menggunakan trigonometri. Kenapa saya membuat game ini? Karena Bapak dan Ibu, saya sendiri sebenarnya gemes melihat pembelajaran di SMA ya. Di SMA itu trigonometri selalu diajarkan dengan sudut-sudut istimewa. Kadang-kadang siswa kita itu tidak paham itu 1/2 akar 2 itu apa, 1/2 akar 3 apa gitu kan. Nah, tapi kemudian kalau misalnya mereka berani bereksplorasi dengan angka-angka yang rumit, nah itu sebenarnya itu sudah bagus, karena itu sudah real life, sudah teknologi. Karena di dalam kehidupan nyata juga orang menggunakan kalkulator, maka nanti di sini pasti akan berbantuan kalkulator. Ini kalau A20, B-nya 14, kalau saya tekan enter, maka keluar yang lain. Nah, keluar sisi Q-nya 24,413, sudut A-nya 55 derajat, sudut B-nya 34,99 derajat. Kalau ini A tambah B tambah C akan menjadi 180 derajat. Nah, jadi bahkan kalau konsepnya salah juga menarik, Pak. Kalau konsepnya salah ini misalnya, ini tentukan panjang sisi A. Panjang sisi A misalnya saya buat panjang sisi A 21 misalnya. Kemudian panjang sisi K misalnya lebih pendek gitu. Lebih pendek misalnya 17. Nah, ini akan keluar seperti ini Pak, error. Ini 6, ini error. Karena tidak mungkin sisi miring itu lebih pendek daripada sisi alas. Jadi hal-hal seperti ini juga bisa memicu creative thinking anak-anak. Critical thinking anak-anak. Nah, hal-hal seperti ini saya coba. Ini saya ajak siswa yang buat. Jangan saya yang buat. Kalau saya yang buat ya sama aja. Karena bagusnya mereka yang buat, mereka akan menanam program, mereka akan menanam coding di Scratch. Yang mereka tanam itu adalah konsep matematika, konsep trigonometri, konsep Pythagoras. Jadi itu Bapak. Ini contoh matematika. Oke. Kalau yang trigonometri seperti kita kasih
kita punya jadwal khusus panjang itu Pak bikinnya. Ya, demikian Pak Muhammad Ahmad. Semoga jawabannya berkenan. Demikian, ya. Kembali ke chat box, ke kolom chat, ada pertanyaan. Pak Dari Adrianus, Pak Adrianus dua lagi aja ya, biar kita bikin satu produk lagi. Kasihan nanti teman-teman satu produk. Iya, baik. Jadi sheet materinya bisa di-share. Ya, akan di-share materi. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti ada rekamannya. Ada 2 rekaman, rekaman Webex dan rekaman dari kami, dari panitia Kelor, yang akan dibagikan ke semua grup sadar dan afiliasi sadar IG. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Kalau diterapkan di fisika, Pak, yang Bapak tampilkan sekarang ini, kalau diterapkan di fisika, bagaimana, Pak? Tinggal dimodifikasi aja, Tinggal dimodifikasi aja. Di YouTube itu Pak, saya belajar dari sini. Bentar ya, saya buka YouTube saya. Di YouTube itu saya punya apa namanya? Kalau terutama yang matematika SMA. Tapi sayangnya Pak, YouTube itu tidak rame subscribernya. Kayaknya nggak sampai 500, kayaknya nggak sampai 200. Nah, saya belajar seperti ini ini kayaknya yang buat ini suami istri kayaknya. Mereka berdua ini orang bule, dan saya melihat di situ ada suku banyak, di situ ada juga gitu kan. Nah, jadi termasuk trigonometri yang saya bikin. Jadi itu saya jadi subscribernya mereka, tapi kasihan banget saya lihat subscribernya nggak banyak gitu. Jadi memang mereka kayaknya fokus berbagi pengetahuan, nggak hanya sekedar cari uang. Oke, nah saya pakai sebentar. Ini subscribe. Oke. Kayaknya di satu lagi deh. Oh, ini dia Bapak. CS Med Phone ini. Nah, ini CS Med Phone ini. Saya belajar banyak dari itu, Bapak. Nah, jadi apa namanya? Kalau misalnya Bapak dan Ibu mau belajar nah ini dia Bapak dan Ibu, CS Keysen Match Founded by Mac and Ashley. Ini Bapak dan Ibu banyak sekali ini coding. Ini bahkan punya NPCM Bapak dan Ibu, ini keren kali. Ini sesuatu yang dibahas di forum matematika gini. Subscribernya cuma 77 orang, tapi videonya begitu menginspirasi saya. Keren sekali kalau saya malah banyak belajar dari sini. Bapak dan Ibu nanti boleh cari ini, subscribe ini keren banget. Ada Python ya Pak Hai, ada Python ya? Ada Python, dan dia pemrograman yang canggih. Jadi Pak Adrianus lihat ini Pak Adrianus videonya ratusan, tapi subscribernya cuma 77. Mungkin tingkat difficulty-nya Pak. Tingkat kesulitan dari pemrograman Python itu yang belum orang ini 3 dimensi Pak. Tim coding and 3D printing match lesson ini 3 dimensi, pakai script juga Pak. Makanya ngeri banget ini. Kalau Bapak dan Ibu mau belajar di sini, saya pikir Bapak dan Ibu bisa banyak pengetahuan. Kanalnya ini. Keysen Match Phone by Mac and Ashley. Ini saya copy, saya bawa ke ini aja. Kasihan ini biar banyak kita yang subscribe mereka. Saya bawa ke chat aja lah. Oke, saya bawa ke chat, saya pilih all attendees. Oke, saya paste di sini. Ini Bapak dan Ibu, kanal mereka. Dari luar negeri Pak Hai ya, dari luar negeri. Dari luar negeri. Ya, yang penting Bapak dan Ibu punya pengetahuan sedikit tentang bahasa Inggris, kan yang lain cuman apa namanya? Ya, bahasa Inggris sedikit lah. Oke, kita lanjut kah? Iya, silakan lanjut Pak Hai, silakan. Baik, Bapak dan Ibu, saya ingin buat satu lagi biar ini, karena untuk bahasa Indonesia dan bisa untuk agama, semuanya bisa untuk bidang studi semuanya ya. Ini saya buat produknya tentang percakapan. Oke, pelan-pelan ya. Saya buka lagi di new aja. Di new. Oke,
replace the content of the current project. Saya akan buat percakapan. Ini saya buat ini dari nol ya, dari nol Bapak dan Ibu. Saya akan buat percakapan. Namanya juga percakapan, berarti isinya adalah dialog. Oke. Isinya adalah dialog antara dua orang ya, minimal dua. Kan? Ini saya hapus saja kucingnya. Oke. Saya akan membuat percakapan antara saya tambah sprite dulu lah. Saya tambah sprite. Oke, sprite. Saya akan memilih 2 sprite. Kalau misalnya, Pak, lebih dari 2 sprite boleh nggak? Boleh aja, silakan. Kan? Saya akan milih sprite. Oh, kenapa kupu-kupu? Kenapa butterfly? Saya klik choose a sprite. Saya akan memilih orang yang bercakap. Saya ambil di fantasi aja lah. Saya ambil di fantasi. Ini ada Giga. Giga ini paling sering saya pakai. Ada Nano, ada Pico, ada Terra. Oke, kayaknya saya pakai Terra deh kali ini. Oke, saya pakai Terra. Ya, saya geser aja dia di sini. Oke. Kemudian saya pakai satu lagi. Fantasi lagi aja ya. Fantasi lagi, saya pakai satu lagi. Nano aja deh. Oke, Nano aja. Oke. Jadi ada 2, ada Terra dan Nano. Nah, ada Terra dan ada Nano. Ini Terra dan ini Nano. Oke, baik. Saya ingin mereka berbicara ini, saya pilih di backdrop. Oke, saya pilih di backdrop. Backdropnya itu saya pilih mereka berbicara di mana ya? Saya pilih mereka berbicara misalnya untuk backdrop mereka sendiri ya. Oke. Ini percakapan berarti terjadi, oh boleh lah di sekolah aja deh. Sekolah. Oke, di sekolah. Ini pulang sekolah. Oke, saya pilih school. Oke. Nah, sekarang mereka sudah ada di sekolah. Oke. Ini Terra saya geser sedikit, Nanonya saya geser sedikit. Oke. Baik, sekarang saya akan membuat percakapan antara 2 tokoh ini, hingga nanti kedua tokoh ini bisa berpindah ke tempat yang lain. Oke, tempat yang lain. Saya pilih Terra dulu. Jadi biar Terra dulu yang menyapa Nano, kan? Jadi saya pilih di event. Saya pilih di event. Oke. Event saya mulai dari bendera lagi lah. Ketika bendera diklik, maka Terra akan bertanya kepada Nano. Iya, Terra akan bertanya kepada Nano. Ini berarti saya pilih dulu. Ketika bendera diklik, maka Terra akan menyapa Nano. Jadi kita buat seperti ini. Ini say hello ya. Ini say hello. Oke. Nah, ini kita ganti aja. Apa yang dibilang oleh Terra misalnya? Hai Nano. Hai Nano. Bagaimana ujian? Bagaimana ujian? Hai Nano, bagaimana ujian? Nah, gitu. Oke. Ini kalau saya klik nih, nah, hai Nano, bagaimana ujian? Jadi sekedar itu aja. Jadi percakapan ini 2 detik. Jadi kalau misalnya mau dipanjangin lagi ya silakan. Ini percakapan ini 2 detik. Hai Nano, bagaimana ujianmu? Nah, kemudian pesan ini akan diberikan ke Nano. Oke, pesan ini akan diberikan ke Nano. Maka kita kontrol. Oke, kita kontrol. Event atau kontrol. Oh ya, oke. Nah, pesan di event yang kuning. Jadi pesan ini akan disambut oleh Nano. Pesan dari Terra akan disambut oleh Nano. Oke, maka kita berikan dia broadcast. Oke, broadcast. Nah, kita akan berikan broadcast. Artinya pesan ini akan disambut oleh si Nano ini. Nah, broadcast ke siapa? Message 1 ini kita ganti menjadi new message. Oke, new message.
kita ganti di sini menjadi nano 1. Oke, nano 1. Nah, jadi dia akan seperti ini. Hai Nano, bagaimana ujian? Nah, pesan ini akan diterima oleh Nano. Sekarang kita akan klik di Nano. Nah, Nano akan menjawab. Nano akan menjawab. Nah, jadi Nano akan menjawab. Dia akan gini. Nah, when I receive Nano 1. Nah, kan ini pesannya ke Nano. When I receive Nano 1, maka Nano akan menjawab. Nah, kita klik lagi di loop, kita klik lagi di say hello ini, kita buat di sini. Nah, Nano akan menjawab, ya nggak apa-apa ya, pakai alhamdulillah nggak apa-apa ya. Alhamdulillah, ujianku berjalan, nilai ujianku baik. Alhamdulillah, nilai ujianku baik. Apalagi dia bilang, kalau misalnya kita mau tambah lagi, nah kita mau tambah lagi, kita buat di sini, tambah lagi percakapannya, pasti karena saya belajar. Nah, kemudian pesan ini nanti akan disambut lagi oleh si Tera ini. Nah, jadi kita bawa lagi ke kontrol, di event, kita bawa lagi broadcast. Nah, pesan ini akan di broadcast ke si Tera. Nah, broadcast ini Nano 1 kita ganti menjadi new message menjadi Tera 1. Nah, Tera 1. Jadi Nano 1 sekarang Tera 1. Sekarang saya klik di bendera. Nah, hai Nano, bagaimana ujian? Nah, alhamdulillah nilai ujian itu baik. Pasti karena saya belajar. Nah, itu sudah ada interaktif, ya kan? Nah, kemudian pesan ini akan sampai ke Tera, dan Tera misalnya, kita klik lagi di Tera. Sekarang Tera ingin mengajak Nano misalnya jalan-jalan gitu, atau bagaimana kalau kita ke pantai gitu. Oke, ini saya klik lagi di event. Kemudian when I receive, nah when I receive dari mana? Receive Tera kan? Nah, when I receive Tera 1, kan tadi dari Nano ke Tera. Jadi ketika when I receive Tera 1, Tera ini, ketika saya menerima Tera 1, maka Tera akan mengapresiasi. Nah, Tera akan mengapresiasi. Nah, dia akan buat seperti ini, dia akan mengapresiasi. Dia akan bilang, wah, alhamdulillah. Nilaiku juga bagus. Nah, kemudian Tera akan mengajak Nano untuk ke pantai misalnya. Misalnya gini, atau ke mana lah. Bagaimana kalau kita boleh makan-makan juga boleh lah. Saya lagi lapar sebenarnya. Bagaimana kalau kita makan-makan sekarang? Bagaimana kalau kita makan-makan sekarang? Nah, kemudian, ada pertanyaan. Nah, iya Bu, ini memang bahasa Inggris Bu, bukan karangan kita. Oke, bagaimana kalau kita makan-makan sekarang? Ini ajak Tera kepada Nano. Nah, pesan ini akan disampaikan ke Nano, maka dia broadcast ke Nano. Oke, Nanonya bukan Nano 1, ini kan pesan kedua, berarti kita bikin pesan baru, new message. New message namanya Nano 2. Oke, Nano 2. Nah, bagaimana kalau kita makan-makan sekarang? Ajak Tera. Maka dijawab oleh Nano. Oke, nggak apa-apa Bu, nggak masalah. Oke, dijawab oleh Nano sekarang. When I receive, nah, ketika saya menerima pesan Nano 2, kan tadi Nano 2. Ketika saya menerima pesan Nano 2, maka si Nano ini akan menjawab, oke. Biar sekalian bahasa Inggris, saya buat di sini bahasa Inggris juga ya. Good idea. Oke. Good idea. Nah, sama seru di mana di komputer saya, ya Allah, ada kata kuat.
idea. Oke. Ayo sekarang. Nah, ayo sekarang. Jadi dia ngajak sekarang. Nah, kemudian maka ini akan jatuh ke Tera lagi. Saya bikin percakapan satu lagi. Ayo sekarang. Nah, ini saya buat broadcast to broadcastnya ke Tera 2. Di sini belum ada Tera 2, saya buat ini Tera 2. Oke. Nah, sudah ke Tera 2. Kita kembali ke Tera. Nah, kita kembali ke Tera dan Tera akan menjawab sekarang when I receive, ketika saya menerima pesan Tera 2, maka Tera ini akan menjawab, Tera ini akan menjawab, Tera akan menjawab, tutup matamu dan kita akan segera di tempat kuliner aja ya, tempat kuliner. Oke, tutup matamu dan kita akan segera di tempat kuliner. Oke, tutup matamu dan kita akan segera di tempat kuliner. Sebentar, saya cari ada nggak kulinernya di sini ya? Nggak ada ya. Kalau nggak ada nanti bisa difoto aja warung-warung mana, nanti taruh aja di situ. Biasanya tempat kuliner. Semoga ada. Tempat kuliner. Ayo. Tempat kuliner. Kayaknya bentar. Ada nggak tempat kuliner? Bentar. Oke, bentar. Ini kayaknya ini aja ya wakili ya. Ini wakili tempat kuliner. Oke. Nah, tutup matamu dan kita akan sampai di tempat kuliner. Ini nggak mirip tempat kuliner, ini mirip pusaka, tapi ya sudahlah, ini tempat kuliner aja lah. Oke. Saya kembali ke backdrop 1 dulu. Backdrop ini ada backdrop ya. 1 ini saya buang aja. Saya nggak pakai backdrop 1. Ini di backdrop kayak gini aja. Oke, kita kembali ke backdrop 1. Nah, kita lihat percakapan mereka dulu. Ini percakapan mereka. Hai, bagaimana? Alhamdulillah nilai ujianku baik. Pasti karena saya belajar. Wah, alhamdulillah nilaiku juga bagus. Bagaimana kalau kita makan-makan sekarang? Oke, ayo makan. Ini kalau terlalu cepat, Bapak dan Ibu, detiknya tinggal di sini ya. Detik-detik ini tinggal ditambah aja. Ini kan kalau saya klik di nano, ini detiknya 2 detik. Kalau misalnya pembicaraannya lebih 2 detik, terlalu panjang teksnya ya Bapak dan Ibu sesuaikan. Misalnya ini bagaimana kalau kita makan-makan sekarang 2 detik, saya ubah misalnya jadi 4 detik. Nah, itu Bapak dan Ibu tinggal ini saja. Bapak dan Ibu tinggal tinggal ubah saja. Nah, di yang terakhir ini pembicaraan terakhir kan di pembicaraan Tera. Pembicaraan Tera, tutup matamu dan kita akan di tempat kuliner. Nah, ini misalnya 4 detik aja lah. Ini agak panjang. 4 detik. 5 detik aja. Nah, 5 detik. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kita akan buat broadcast satu lagi. Kita buat broadcast satu lagi. Oke, broadcast satu lagi. Oh, broadcast yang ini. Broadcast yang ini saya kasih nama. Oke, saya kasih nama di sini new message. Saya kasih nama di sini new message. Saya beri nama kuliner. Oke. Saya kasih nama kuliner. Oke, sebentar. Ya, bentar Bapak Ibu. Oke. Oke, baik. Ini di sini kita masih tetap di backdrop ini. Kita klik di backdrop. Kita klik di backdrop. Nah, di backdrop ini agar dia aman, saya klik di backdrop berarti belum ada codingnya. Kalau saya klik di backdrop 1, saya klik di jadi agar dia tidak berpindah, agar pembicaraan di sekolah, maka kita pilih ketika saya pilih bendera,
maka dia akan backdropnya itu sweet backdrop ya. Nah ini dia sweet backdrop to school. Nah jadi setiap kita klik di bendera maka dia akan ada di sekolah. Ini ketika kita klik pertama di bendera. Jadi nanti di bendera itu apa namanya ya? Di bendera itu berarti awal mula pembicaraan, dan awal mula pembicaraan itu ada di sekolah. Nah sekarang Bapak dan Ibu setelah yang terakhir tadi kan ini Teranya bilang kuliner ya, broadcast kuliner. Oke, kita balik lagi ke sini. Kita balik lagi ke backdrop. Nah, ketika diterima kuliner, event. Nah, when I receive kuliner, nah ini dia. Pesan terakhir itu kuliner. Ketika dia terima pesan kuliner, maka dia akan berpindah ke backdrop sweet to backdrop. Nah, kalau diklik bendera, dia backdropnya sekolah. Kalau dia pada kata-kata kuliner, nah kalau dia sudah masuk pada kata-kata kuliner, maka backdropnya akan berganti pada room 2. Nah, tadi nama backdrop 2 adalah room 2. Nah, backdrop kedua room 2. Nah, ini saya akan mulai sekarang. Kita tes ya, kita tes untuk pembicaraan ini. Oke, saya klik di Go. Hai Nano, bagaimana ujianmu? Alhamdulillah nilai. Wah, alhamdulillah nilaiku juga bagus. Bagaimana kalau kita makan-makan sekarang? Nah, oh good idea. Ayo sekarang tutup matamu dan kita akan ke tempat kuliner. Nah, oke. Jadi dia berpindah langsung ke tempat kuliner. Nah, jadi nanti di sini kalau kita ingin lanjutkan percakapan, silakan bikin lagi percakapan dan kemudian kita juga bisa pindahkan backdrop ke tempat yang lain. Nah, jadi seperti itu Bapak dan Ibu, sedikit pengetahuan cara membuat percakapan yang Bapak dan Ibu bisa kembali. Oke, gitu Pak Adrianus. Dan ini Pak Hai bisa ditambahkan suara juga ya, ditambahkan audio. Bisa kalau mau sih kayak bahkan kalau Ibu nggak kepingin ada percakapan, Bapak dan Ibu bisa bikin rekaman Bapak dan Ibu. Ini ada record. Jadi Bapak dan Ibu bisa bikin. Tapi tentu pakai record ini itu agak karena kita harus sesuaikan lagi dengan backdrop. Tapi nggak apa-apa kalau untuk percakapan lagi ya silakan. Ya at least malam hari ini kita kenalkan dulu untuk pengetahuan dasar. Mungkin kalau untuk pengetahuan coding lebih lanjut nanti kita cari waktu yang lebih pas. Iya, keren. Mantap, bagus. Sudah bisa lanjut Pak ke tanya jawab sesi kedua? Boleh Bapak, boleh. Oke, baik. Kita lihat kalau ada yang raising hand. Oke. Pak Muhammad sudah ya, mohon diturunkan tangannya Pak Muhammad supaya kita bisa melihat kalau ada yang raise hand yang lain. Makasih. Ke kolom chat. Ada pertanyaan dari Ibu Nurul Umami. Assalamualaikum, izin bertanya Pak. Saya Nurul dari SMP Negeri 2 Sawalunto, Sumatera Barat. Untuk aplikasi Scratch Offline, apakah ada spesifikasi khusus untuk komputer atau laptopnya? Soalnya laptop saya speknya nggak terlalu bagus Pak. Takutnya aplikasinya jadi berat Pak. Terima kasih atas jawabannya. Sekian Pak pertanyaan dari Ibu Nurul Umami, Sawalunto, Sumatera Barat. Iya, terima kasih Bu. Jadi tidak ada spesifikasi khusus ya Ibu ya. Ibu pakai Windows 7 juga bisa. Tapi saran saya jangan lagi pakai Windows 7. Ya sebagai orang Microsoft saya menyarankan Bapak dan Ibu yang sudah di sini jangan lagi pakai Microsoft 7, Microsoft 2007 jangan lagi pakai Windows 7. Karena Windows 7 dan Microsoft 2007 itu sudah ke KUA kemarin itu sudah cerai mereka, nggak lagi disupport sama Microsoft. Jadi bulan April mereka tidak lagi disupport sama Microsoft. At least di Windows 8 atau Windows 10. Ini nggak berat loh, nggak berat Bapak dan Ibu, karena ini bukan seperti Camtasia untuk membuat video, bukan seperti
Adobe yang lain lah, yang model-model untuk membuat video yang Adobe Premiere yang berat banget. Ini enggak, ini hanya just fun saja untuk hiburan-hiburan yang bentuknya coding-coding yang berbentuk blog. Dan ini asik karena memang ini template, codingnya bentuknya template, jadi asik banget. Oke, jadi jangan khawatir dengan spek yang agak-agak rendah, tapi kalau mau beli yang baru lebih bagus. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, kami berikan link presensi dan terhadir di chat box, silakan diisi Bapak Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan dari, oh iya Pak Hairudin, ada banyak yang memintakan nomor WA, nomor WA dari Pak Hai. Katanya monggo Pak di share di chat box. Oh iya, silakan aja Pak. Hai, mungkin ada yang akan bertanya secara privat atau lebih langsung ke Japri Bapak. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada sejenis buku panduan? Ini dari Pak Sudirman Madukalang. Apakah ada sejenis buku panduan yang bisa diperoleh dalam mengaplikasikan aplikasi ini, Pak? Dan kalau ada, bagaimana cara memperolehnya? Banyak Bapak nih. Ini ada banyak Pak. Ini coding game, coding project in Scratch, learn to program with Scratch, learn bla 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 ini. Learn program with Scratch, ada penelitian juga, ada video, banyak Pak, banyak banget Pak. Jadi insya Allah nanti saya drive-kan, Bapak dan Ibu, nanti saya bagi drive-nya. Kalaupun Bapak dan Ibu mau cari-cari sendiri, ya tinggal di browsing saja. Kalau saya senang mencari buku itu di pdfdrive.com. Di situ banyak banget buku dan kita tinggal klik saja, kita tinggal klik saja Scratch yang Ibu bisa download juga. Kalaupun nanti Bapak dan Ibu meminta referensi-referensi dari saya, insya Allah nanti saya drive-kan. Bapak dan Ibu bisa bisa download. Kalau itu banyak banget Pak, tutorialnya banyak banget Pak. Banyak banget kalau misalnya untuk Scratch ini. Nah, cuman saya sendiri, Bapak dan Ibu, belum pernah jumpa dengan buku bahasa Indonesia. Nah, jadi memang bukunya berbahasa Inggris semua, berbahasa asing semua. Jadi itu bisa Bapak dan Ibu. Kalau saya sering cari-cari buku yang ini di pdfdrive.com, Bapak. Ini lebih dari 100 miliar buku kayaknya yang gratis di sini. Tinggal download aja, Pak. Oke, itu Bapak. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari banyak, ini pertanyaan Pak Hai. Boleh. Dari Ibu Ismawati Isma. Apakah kita bisa memasukkan video pada aplikasi Scratch ini, Pak? Enggak, Bu. Enggak bisa. Enggak bisa. Karena memang kalau video buat apa ya? Saya juga bingung. Ini video enggak, kayaknya enggak. Kalau lihat interface-nya kayaknya enggak support untuk masukkan video. Enggak. Kita bisa masukkan suara, bisa masukkan suara kita juga, tapi kalau video enggak. Kita bisa masukkan gambar kita bisa, masukkan gambar kita berbentuk PNG bisa, masukkan suara kita bisa record itu bisa. Cuman kalau untuk video enggak. Kalau untuk video enggak support ya. Tapi saya juga bingung buat apa kita masukkan video ya. Iya. Oke, karena kita mengkreasi video secara Scratch ya. Iya. Iya, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Pak siapa ini? Mohon maaf kalau saya salah sebut nama ya. Ibu Sri Wuria Ningsih. Bagaimana Pak menggabungkan berbagai material barangkali ini ya? Bagaimana menggabungkan berbagai material, tapi tidak ada huruf E-nya, material. Apakah ada beda Pak? Apakah material dengan material? Oh, juga saya Pak. Nggak tahu Pak. Material maksudnya ini sini material kita ya, kalau aset
Aset Iya. kita kan ini ya. Aset kita ada sprite. Ada sprite itu kan berarti tokoh-tokoh atau sesuatu yang akan kita jadikan sebagai sesuatu yang bisa kita jadikan hidup gitu ya. Nah ini namanya sprite, yang seperti ini sprite. Jadi kita tinggal klik saja di choose a sprite, kita tinggal klik sprite-nya, kemudian kita tinggal letakkan saja dia di dalam layar kita. Ini kanvas kita bekerja. Nah kemudian kalau misalnya kita ingin gabungkan dengan latarnya, berarti kita pilih backdrop-nya. Jadi ini ada aset selanjutnya yang namanya backdrop. Backdrop itu latar belakangnya. Aset selanjutnya adalah suara. Jadi kita sebenarnya kita bisa gabungkan sprite, bisa gabungkan backdrop dengan kita bisa gabungkan suara. Suara itu ya termasuk misalnya kita ingin ada musik latar, kita ingin ada musik kalau misalnya di sini nanti musiknya ini, kalau misalnya di sini musiknya ini. Nah, itu bisa Bapak dan Ibu. Nah, itu menggabungkan aset gitu. Tapi kalau misalnya dia harus yang sprite ini harus, tapi kalau bergerak bisa ya, kalau bergerak putar-putar juga bisa. Kita bisa pakai coding untuk putar-putar. Ini ada motion untuk bergerak 10 langkah, memutar 15 derajat dan sebagainya. Ini bisa semua. Nah, itu biasanya kita gunakan di geometri. Tapi kalau untuk menggabungkan bagaimana Tera ini, kepalanya Tera, badannya Nano, nah itu nggak bisa. Itu bukan domainnya di Scratch. Karena sekali lagi Scratch ini sangat sederhana program. Seperti itu Pak Adrian. Iya, baik. Selanjutnya dari Pak Indra Caniago dari Gorontalo. Mungkin bisa rekam layar aja saat play Scratch. Apakah bisa rekam layar saat memainkan Scratch supaya jadi MP4 dan bisa import dari PowerPoint? Mungkin bisa Pak. Kalau ide kan Pak. Jadi kalau misalnya ide seperti itu, ketika kita klik di sini, Pak hidupkan Facetune, ya saya pikir nggak masalah sih. Kita bisa kalau Facetune kan kita bisa rekam segede ini aja gitu kan, segede ini aja ya. Camtasia juga bisa, cuman kalau Facetune kan lebih ringan. Jadi kita tinggal rekam ini, kemudian kita tinggal klik di Go ini aja. Itu juga sering saya lakukan Pak. Kalau misalnya kayak kemarin itu kalau kita pakai Powtoon, kalau kita pakai Powtoon yang versi free itu kan cuma kita bisa dapat berapa slide, cuman paling maksimal kita dapat 3 menit ya. Nah, jadi kita juga tidak bisa ubah jadi MP4 kalau kita versi free. Jadi paling ya siasatinya ya pakai Facetune, kita rekam lagi dengan Facetune sambil jalan. Seperti itu sih Pak caranya. Kalau yang ini ya kayak gitu juga. Kalau misalnya ini udah kita mau rekam ya tinggal, kalau sudah kita rekam kita tinggal Go aja, maka dia akan ada pembicaraan seperti ini. Nanti kita tinggal taruh aja di PowerPoint kalau misalnya kita ingin tampilkan sebagai link di PowerPoint atau sebagai bagian dari PowerPoint. Nah, gitu Pak Adrian. Oke, baik. Selanjutnya dari Pak Hari Suci. Sulistiawati, Pak Hari Suci atau Ibu Hari, mohon maaf ya. Bisa tidak bisa dipakai untuk pelajaran bahasa? Ini bahasa kan? Percakapan ini bahasa? Ya. Percakapan ini bahasa. Ya, jadi Pak Hari atau Ibu Hari ya, mohon maaf kalau saya salah menyebutkan. Yang diterapkan atau yang ditampilkan sekarang di layar Pak Hairudin pemateri adalah salah satu contoh dari penerapan bahasa. Terima kasih. Kita lanjut selanjutnya. Pak Adrian, boleh 1 atau 2 pertanyaan lagi. Nanti kalau misalnya ada yang boleh nanti dihubungi saya aja, karena mohon maaf saya lagi di luar daerah. Oke, baik. Ada satu pertanyaan memang Pak. Oke, silakan. Bagaimana cara mengumpulkan tugas siswa dengan menggunakan aplikasi Scratch? Ini dari Pak Egi Nurmayadi. Bagaimana ya? Saya belum kebayang ya mengumpulkan kecuali filenya yang kita kumpulkan ya. Kalau file dikumpulkan sih bisa-bisa aja, karena kan yang penting di laptop kita itu kan punya program Scratch-nya. Jadi bukan
bukan bentuk link sih Bapak Ibu, kecuali Bapak dan Ibu main di link di sini gampang sih. Ini misalnya gini ya. Ini percakapan ini misalnya saya simpan ke komputer saya. Simpan komputer saya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mau kumpulkan link, gampang sih. Kalau tugasnya bentuk link ya. Ini saya simpan di komputer saya dulu. Saya kasih nama misalnya percakapan. Percakapan. Ini saya save. Nah, saya save. Kemudian ini saya upload. Ini saya upload ya. List saja. Di Scratch Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah punya akun di Scratch, siswanya juga sudah punya akun di Scratch artinya ya. Nah, di sini kalau misalnya siswa ingin berkreasi di akun mereka, misalnya ini akun siswa lah, katakanlah ini akun siswa. Ini katakanlah akun siswa, ini online ya Bapak Ibu. Jadi kita bikinnya offline. Ini online. Pastikan ini adalah akun siswa. Ini misalnya ini akun saya ini akun saya, Herut ini akun saya. Kemudian saya klik di buat. Saya klik di buat. Saya klik di buat. Yang kita bikin di offline tadi, Bapak dan Ibu bisa kita naikkan ke online. Bentar, ini sedang kebuka. Nah ini. Kalau misalnya dari sini Ibu ada ini bahasanya bahasa Inggris ini kalau saya sudah saya rubah jadi bahasa Indonesia, kalau browser saya di Edge ini jadinya bahasa Indonesia. Jadi ini semuanya jadinya bahasa Indonesia Ibu. Ini kita bisa klik di berkas atau file. Kita bisa klik di berkas atau file. Kemudian kita bisa upload. Kita bisa upload ini. Nah, kita bisa upload dari komputer. Muat dari komputermu. Ini saya klik di muat dari komputermu. Maka sekarang yang di offline tadi, saya pilih yang di offline tadi, jadi di GSD ya. Tadi apa namanya? Percakapan ya. Nah, ini yang di ini percakapan tadi, maka ini akan jadi ini oke. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini sudah yang di offline ini kita sudah naikkan ke online. Ini sudah kita naikkan ke online. Kalau misalnya Bapak dan Ibu meminta link pada anak-anak sebagai link penugasan, karena kan tadi minta link penugasan toh. Nah, kalau ini sudah Pak Adrian, kita tinggal klik dibagikan saja. Nah, kita tinggal klik dibagikan saja. Nah, ini yang karya. Yang dibagikan yang ini Bapak Ibu, ini kode kita 453055288. Jadi yang kita kasih ke guru kita yang ini kita kontrol T saja. Maka kita bagikan link ini ke guru kita. Kalau misalnya kita tidak membagi file, kalau misalnya bagi file ya sederhana sekali, paling bagi file kan. Kalau misalnya bagi link ya seperti ini caranya. Yang kita bagi link adalah scratch.mit/project. Yang nomor project kita ini pasti berbeda dengan yang lain. 453.453.055.288. Itu project. Jadi caranya seperti itu. Kalau kita ingin berbagi link. Ya, sekalian yang ditampilkan pemateri Pak Hairudin tadi sekalian menjawab pertanyaan yang bertanya bagaimana kita masuk ke website ini. Jadi ya sekalian menjawab, ada yang bertanya tadi yang bagaimana aplikasinya. Aplikasinya bisa online, bisa juga offline lewat desktop. Saya kira itu saja pertanyaan, sudah selesai Bapak Ibu. Kalau masih ada yang kami lewatkan, pertanyaan Bapak Ibu, kami panitia, saya sebagai host, minta maaf, mengingat waktu yang ada, sudah lewat sekitar 4 menit, dan pemateri Pak Hairudin juga harus kembali ke rumah karena berada di luar rumah ya Pak? Iya.
Ya, berada di luar rumah, jadi harus kembali ke rumah. Jadi sebelum kita mengakhiri materi ini, presentasi ini, kami mohon pada Pak Hairudin untuk memberikan closing statement dan kesimpulan dari materi yang sangat menarik ini. Silakan, Pak. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, pemirsa Kelor, terima kasih sudah sharing bersama. Semoga bermanfaat, semoga bisa diterapkan. Saya mohon maaf, saya agak pelit waktu malam hari ini karena saya masih di luar. Jadi insya Allah nanti kita bisa sharing-sharing lagi. Dan tentu saja Bapak dan Ibu, waktu 2 jam kita itu tidak akan cukup hanya untuk belajar seperti ini. Tentu Bapak dan Ibu harus bereksplorasi lagi, melihat referensi-referensi dan belajar lagi. Insya Allah Bapak dan Ibu ini sangat berguna juga bagi siswa dan bisa diterapkan dalam pembelajaran di masa pandemi ini. Terima kasih waktunya Pak Adrianus dan teman-teman dari Kelor. Semoga kita bisa saling memberi manfaat. Saya pikir itu. Terima kasih sekali lagi. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih. Kami yang harus berterima kasih, mengapresiasi, mau terima kasih betul kepada Pak Hairudin atas kerelaan dan kesediaan untuk membawakan materi yang sangat menarik, yang saya sendiri juga baru lihat substansinya seperti ini. Dan Bapak Ibu sekalian, ini sekedar informasi juga, kita sama-sama berbangga bahwa pemateri kita Pak Hairudin belum lama ini, baru kira-kira seminggu yang lalu ya Pak, atau seminggu setengah yang lalu, Pak Hairudin berhasil keluar sebagai juara satu guru berprestasi tingkat SMA Provinsi Aceh. Guru berprestasi tingkat SMA juara 1 tingkat Provinsi Aceh, dan tentu saja beliau akan mewakili Provinsi Aceh ke tingkat nasional. Kita berharap dan mendoakan semoga Pak Hairudin bisa berprestasi dan membawakan hasil prestasi yang bagus di tingkat nasional nanti. Demikian, dan terima kasih sekali lagi Pak Hai atas materinya, luar biasa. Dan kalau toh mungkin banyak nanti ada sahabat Kelor yang meminta part 2 part 2 dari ini, mudah-mudahan Pak Hai bisa bersedia kembali dan punya waktu yang luang untuk itu. Ya, terima kasih. Kemudian kepada Pak Darwono, rupanya ini Pak Hai, Pak Darwono ada sekarang di room, tapi yang lainnya namanya tidak keluar. Oh, siluman berarti Pak? Iya, semacam siluman begitu Pak. Beliau sekarang ada, tapi beliau tidak bisa melihat layar yang dihadirkan Pak Hairudin, dan tidak bisa melihat yang lain-lain, tidak bisa mendengar suara pula. Pak Darwono nama tidak ada. Terima kasih banyak Pak Darwono atas usahanya, atas kerelaannya untuk sudah membantu menjadi moderator pada malam hari ini. Juga kepada khususnya kepada Direktorat SMK atas fasilitas room yang diberikan kepada